Guys, kali ini kita kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari Huawei, yaitu Huawei Watch GT5 Pro. Nah, mungkin kalau misalnya lo inget ya, tahun kemarin tuh Huawei memang hanya mengeluarkan seri yang Huawei Watch GT4 aja. Untuk yang Pro-nya dia nggak keluar. Makanya kali ini gue pengen nyobain si Huawei Watch GT5 Pro ini guys. Kira-kira sejauh apa perbandingannya sama yang reguler. Tapi yang spesialnya guys, karena Eksa ini juga punya yang namanya Apple Watch 9 ataupun Apple Watch 9. Di video kali ini kita bakal bandingin guys. Kira-kira mending mana nih? Yang harganya katanya bocorannya 4 jutaan atau yang harganya 8 jutaan? Gak usah lama-lama, langsung kita bedah brodi. Tapi ini gue disclaimer dulu ya guys, kalau video ini tuh gue buat berdasarkan point of view dan kebutuhan gue pribadi dalam menggunakan sebuah smartwatch. Jadi mungkin pendapat gue akan perbandingan ini bisa aja beda nih sama kalian. Apalagi sejak gue bandingin Huawei Watch GT4 tahun lalu ya guys, gue tuh sehari-hari gantian pakai wearable di tangan gue. Awalnya sih gue pakai Huawei Watch GT4, terus gue pindah lagi ke Huawei Band. Sampai sekarang ada yang nggak sih beberapa video tuh gue sempat pakai Huawei Watch Fit 3 sebagai daily driver gue. Ya mungkin memang kelihatannya gue bakal lebih bias ke Huawei gitu ya guys, karena memang secara keseharian daily use gue pakai Huawei. Tapi di video kali ini gue bakal coba untuk senetral mungkin sesuai preferensi gue dalam memilih sebuah smartwatch. Karena kalau kita bahas sebuah jam tangan, jelas yang harus kita bahas pertama adalah tampilannya guys. Kalau misalkan lu nonton komparasi gue antara Huawei Watch GT4, kita versusin sama Apple Watch seri 8, kemudian kita versusin lagi sama Samsung Galaxy Watch 6 Classic tahun lalu guys, seharusnya sih lu udah tahu kalau misalkan gue tuh bakal bilang secara desain, Huawei Watch GT5 Pro ini bakalan menang telak banget lah. Ini murni menurut gue ya, karena kalau misalnya kita pakai smartwatch yang punya desain elegan, mirip jam tangan konvensional kayak gini guys, untuk penggunaannya juga bisa lebih fleksibel gitu. Mau dipakai buat olahraga, ini oke. Kalau misalkan mau dipakai buat acara formal, ini masih tetap ganteng guys. Beda ceritanya ya sama Apple Watch Series 9 ataupun 9 yang desainnya jujur ya masih gini-gini aja gitu bro. Meskipun gue akuin ya, desain yang monoton ini justru bikin Apple Watch Series tuh punya karakter yang kuat. Karena kalau orang lain lihat ya, pasti orang tuh bisa langsung ngenalin kalau kita pasti pakai Apple Watch, bukan smartwatch yang lain. Cuma ya harus diakuin juga guys, desain kayak gini tuh menurut gua lebih cocok buat kebutuhan harian ataupun buat olahraga aja. Kalau buat dipakai secara formal, kayak misalkan kondangan gitu ya, desain Apple Watch ini jelas nggak cocok banget guys. Terus kalau kita bahas soal build quality ya, gue rasa kedua smartwatch ini udah nggak perlu diraguin lagi gitu guys. Ini teruji ya, lu inget gak sih waktu gue make, sebelum gue make Huawei Watch GT4, itu gue pernah make Apple Watch 2 dalam kurun waktu bertahun-tahun gitu guys. Dan ini gue rasa kalau soal build quality memang dua-duanya oke sih. Dan untuk Huawei Watch GT5 Pro ini guys, juga udah pakai material premium aerospace grade titanium alloy untuk bagian framenya, lu lihat nih. Terus kacanya ini pakai sapphire ya, yang dilapisin sama lapisan super hard coating. Jadi itu harusnya sih udah aman banget guys. Untuk strapnya pun ini keduanya juga udah pakai sistem quick release ya guys. Jadi sama-sama gampang buat digonta-ganti nih strapnya. Apalagi Huawei dan Apple Watch ini terkenal punya banyak banget pilihan guys soal strapnya. Jadi harusnya ini nggak bakal cepat bosan. Paling sih sedikit catatan terakhir nih guys soal Apple Watch Series 9 ataupun 9 adalah ketersediaan watch face-nya. Ya meskipun nih kelihatan ada beberapa upgrade secara pilihan ya, tapi kalau misalnya dibandingin sama ketersediaan watch face di Huawei, ini sih nggak ada apa-apanya bro. Sementara meskipun keduanya ini sama-sama punya rotating crown di bagian sebelah kanan ya guys, tapi untuk keduanya ini gue pribadi punya pendapat yang beda sih. Untuk desain, mungkin gue sedikit lebih suka rotating crown Huawei Watch GT5 Pro. Karena memang dia tuh ngasih aksen pemanis warna merah gini loh guys. Tapi soal haptic feedback pas rotating crown yang diputer, ini gue jujur masih suka feel smoother rotating crown Apple Watch Series 9 bro. Sebagai pertimbangan akhir nih guys, buat kalian yang masih bingung soal desain, ini sedikit gue mention lagi aja ya. Kalau Huawei Watch GT5 Pro ini tuh selain punya dua ukuran, yaitu 46mm untuk yang cowok dan 42mm untuk yang cewek, varian strap dan warnanya juga dikasih banyak pilihan guys. Bahkan ada yang versi stainless steel juga nih guys, baik untuk yang 46mm ataupun yang 42mm. Jadi ya lu tinggal sesuaiin aja guys sama preferensi kalian masing-masing. Beda nih kayak Apple Watch yang selain ukuran cowoknya tuh mentok di angka 45mm aja, pilihan strapnya ini guys cuman dua, yaitu strap sport karet kayak gini ataupun strap sport yang loop guys. Tapi untungnya nih ya, kita masih dikasih 4 pilihan warna yang berbeda. Terus poin kedua nih ya, yang menurut gua
cukup krusial banget dalam memilih sebuah smartwatch adalah ketahanan baterainya. Karena jujur gue pribadi tuh orang yang paling males banget kalau misalkan smartwatchnya tuh cepet habis baterainya. Atau misalkan pagi gue charge sampai full, kemudian malam gue harus ngecharge lagi, itu males banget guys rasa-rasanya. Karena ini penting banget, gue tuh harus ngukur kualitas dari tidur gue. Tapi untungnya nih ya, sebenarnya tuh Apple Watch Series 9 ini udah gak masuk lagi kategori yang tiap hari harus ngecas guys. Karena gue udah cobain langsung ya pakai Apple Watch Series 9 ini guys, barengan sama Huawei Watch GT5 Pro. Dan gue usahakan banget skenario penggunaan secara basic tuh sama, yaitu buat notifikasi WhatsApp, sosmed, dan yang lain-lain. Hasilnya guys, setelah 2 hari pemakaian nih ya, baterai Apple Watch Series 9 itu masih bisa bertahan di 70%. Tapi dengan catatan nih, di Huawei Watch GT5 Pro ini guys, kerjaannya tuh lebih berat loh. Karena ini gue pakai buat monitoring fitur olahraga secara intens. Mulai dari sore sampai malam hari nih. Dan sisa baterainya itu masih di angka 92%. Keren banget guys. Sementara Apple Watch Series 9 ini cuma buat monitoring notifikasi doang loh. Maka dari itu masih di hari yang sama guys, gue mutusin buat cobain kedua smartwatch ini buat monitoring perjalanan pulang gue dari kantor. Sekaligus nih buat monitoring kualitas tidur gue di malam hari guys. Dan hasilnya ya, pas gue sampai kantor lagi di keesokan harinya, baterai Huawei Watch GT5 Pro ini tuh masih tersisa 82%. Sementara di Apple Watch itu tersisa 35% doang guys. Jadi ya bisa dibilang kalau dalam kondisi standby, meskipun belum bisa menyaingi performa baterai Huawei Watch GT5 Pro guys, performa baterai Apple Watch Series 9 ini juga cukup impresif kok. Tapi kalau dipakai dengan intens buat olahraga nih ya, mungkin cuma mampu bertahan selama 1,5 hari lah. Sementara Huawei Watch GT5 Pro ini guys, bisa sampai 2 minggu loh kalau cuman untuk monitoring notifikasi. Dan bisa tembus sampai 5 hari kalau cukup intens buat dipakai aktif olahraga harian. Ya wajar aja sih guys, mengingat memang kapasitas baterai di Huawei Watch GT5 Pro ini yang 46 mm itu udah 524 mAh. Sedangkan di Apple Watch Series 9 yang 45 mm ini cuma 308 mAh aja. Sedikit informasi aja nih guys, ini adalah hasil pengetesan gua pakai kedua smartwatch ini aja ya. Karena kalau misalkan lo beli yang Huawei Watch GT5 Pro versi yang 42 mm atau Apple Watch Series 9 yang versi 41 mm, ini performa baterainya mungkin nggak bakal seawet pengujian gua barusan guys. Karena kapasitas baterainya itu pasti lebih kecil bro. Lanjut ke poin ketiga guys, yang paling gua rasain penting banget dan harus ada dalam sebuah smartwatch adalah fitur sleep monitoringnya. Dan ini bukan cuman yang sekedar ada aja loh bro, tapi beneran datanya tuh akurat, sehingga tuh bisa kita analisis guys. Kenapa menurut gue penting ya? Karena mungkin buat lu semua yang mungkin udah masuk dunia kerja, or at least lu kuliah tapi semester-semester akhir, pasti lu akan ngerasa bahwa kualitas sebuah tidur tuh penting banget guys. Bahkan sedikit apapun lu tidur, itu kalau bisa tidurnya tuh berkualitas bro. Selama ini sih jujur gue masih belum nemu ya smartwatch yang punya fitur sleep monitoring lebih bagus dari perangkat wearable-nya Huawei guys. Makanya nih gue masih setia banget dengan brand asal Tiongkok yang satu ini bro. Karena selain data tidur malam kita tuh siap disajiin secara detail dan juga menarik ya, yang paling gue nilai penting adalah karena Huawei itu punya sleep breathing awareness-nya yang bisa mantau sistem dan juga pola pernapasan kita selama tidur. Apakah tuh bermasalah atau baik-baik aja gitu bro. Fitur ini tuh berfungsi banget ya guys buat mendeteksi penyakit sleep apnea yang memang cuma terjadi pada saat kita tidur. Maka dari itu nih guys, fitur breathing awareness ini cukup krusial banget buat gua. Nah, kalau fitur sleep monitoring aja penting guys, jelas fitur kesehatan juga jadi concern gua banget nih dalam memilih sebuah smartwatch. Tapi untungnya karena kedua smartwatch ini udah masuk kelas premium ataupun kelas atas guys, jadi gue jujur sama sekali nggak ada komplain terkait kualitas dan juga akurasi fitur kesehatannya. Baik di Huawei Watch GT5 Pro atau juga Apple Watch Series 9 itu tuh udah ngasih data heart rate, suhu kulit, kemudian SpO2, dan lain-lainnya itu cukup akurat guys. Bahkan ya, keduanya juga udah support fitur ECG bro. Cuman ini sedikit saran aja ya guys, bahwa semua data yang disajikan oleh sebuah smartwatch itu nggak sepenuhnya bisa kita pertanggungjawabkan apalagi secara klinis dan juga medis gitu guys. Jadi kalau misalkan lo menemukan sesuatu hal yang janggal dari kesehatan lo melalui sebuah smartwatch lo, better menurut gue sih lo tetap harus banget konsultasi ke dokter bro. Oh ya, ini ada satu fitur baru lagi guys yang lumayan gue suka dari Huawei Watch GT5 Pro ini adalah emotional well-being-nya nih guys, yang bisa monitoring kondisi mood dan juga tingkat stres kita. Sebenarnya sih di Apple Watch Series 9 ini fitur ini juga udah ada sih guys. Cuman sayang datanya tuh harus dimasukin manual. Jadi kayak questionnaire gitu loh guys. Jadi agak ribet sih. Lanjut, yang gak kalah penting dari sebuah smartwatch adalah masalah perlindungan ataupun IP ratingnya. Itu harus banget ada guys. Jadi kalau misalkan lu tiba-tiba lagi lari, olahraga outdoor, terus kemudian hujan kena tetesan air,
at least smartwatch kalian tuh jadi aman, bro. Kalau kita lihat untuk Apple Watch Series 9 sendiri juga punya perlindungan IP6X rating ya guys. Dan Huawei Watch GT5 Pro ini pakai perlindungan IP69K rating. Artinya kedua smartwatch ini udah support buat dipakai berenang sampai tekanan 5 ATM atau kurang lebih guys 40 sampai 50 meter. Tapi khusus buat Huawei Watch GT5 Pro guys, smartwatch yang satu ini udah punya sertifikasi Diving PADI, SSI dan juga EIDA. So, untuk fitur renang di Huawei Watch GT5 Pro ini nambah satu ya guys, yaitu diving, yang nggak ada di Apple Watch loh. Selain free diving guys, ada dua fitur lain yang menurut gue nih cukup oke banget, yang ada di Huawei Watch GT5 Pro tapi nggak ada di Apple Watch Series 9, yaitu Trail Running Mode dan juga Golf bro. Yap, bener banget guys, Huawei Watch GT5 Pro ini tuh udah built-in sama fitur olahraga golf loh, yang bisa diakses secara full dan juga gratis tentunya nih. Gue sendiri sih udah nyobain langsung ya pakai fitur ini bareng teman-teman KOL yang lain nih guys. Mulai dari fitur pemula banget kayak misalkan driving, sampai buat fitur untuk turun ke fieldnya pun ini termasuk lengkap banget guys. Fitur driving ini memantau data ayunan golf kita ya guys secara real time. Mulai dari waktu backswing dan juga downswing. Tempo ayunan dan kecepatan ayunan kita juga bisa guys dimonitoring. Tentu hal ini tuh bisa banget ngebantu kita buat nemuin ritme ayunan yang paling cocok. Tentunya juga tetap harus ya didampingin sama coach profesional nih, biar lebih maksimal latihan lo. Terus buat fitur 3D course-nya guys, ini bisa memberikan tampilan yang sangat jelas tentang tee, kemudian fairway, bunker, rintangan air, sampai titik green-nya ini ada di mana itu bisa guys. Hal ini tentu bikin kita tuh bisa mempersiapkan banget dengan baik ya sebelum kita mukul bola nih. Selain itu ada juga nih guys fitur yang bisa memperhitungkan kemiringan medan sehingga tuh bisa menentukan jarak yang tepat buat mukul bola nih guys biar lebih akurat. Terus kalaupun sewaktu-waktu lu main golf ya, terus caddy-nya ini berhalangan buat nemenin, di sini juga ada green direction-nya guys yang bisa ngasih kita bantuan real time dalam nunjukin arah area green-nya itu ada di sebelah mana. Ada juga informasi tentang kecepatan dan juga arah angin ya guys yang juga sangat penting banget nih buat mengkalibrasi setiap pukulan yang bakal kita lakuin. Jujur nih ya, awalnya sih gue memang kurang tertarik sama olahraga golf. Karena kayak mana ya guys, golf tuh kayak terkesan buat orang-orang elit aja gitu. Sampai pada akhirnya gue nyobain, dan kita jadi ketagihan banget nih guys main golf. Karena memang untuk semua data-datanya itu bisa ditampilin guys di Huawei Watch GT5 Pro ini. Terus muncul pertanyaan nih, emang Apple Watch Series 9 ini nggak bisa dipakai buat main golf bang? Sebenarnya sih bisa guys, cuman lo harus banget download dulu nih aplikasi pihak ketiga di App Store-nya. Kayak misalkan Hole 19 ataupun The Green ini guys. Cuma ya khas Apple aja gitu guys, lo tau sendiri kan ya, pasti kita harus ambil subscription-nya ataupun berbayar kalau mau unlock full feature untuk golfnya. Terus untuk tingkat akurasi pembacaan maps di sini guys, udah gue bandingin bareng juga ya. Gue pakai mode outdoor cycle dan hasilnya tuh sebenarnya secara keseluruhan ini termasuk sama-sama udah akurat guys. Cuman kalau misalkan kita zoom lagi nih secara detail, di beberapa titik memang harus diakuin kalau pembacaan GPS di Huawei Watch GT5 Pro ini guys terlihat lebih akurat pergerakannya. Terus masih sama ya kayak device wearable Huawei lain guys, record olahraga kita tuh udah bisa kita ekspor dan juga share dengan tampilan yang keren menurut gua. Dimana di Apple Watch ini tuh gua nggak nemuin fitur yang kayak gini guys. Tapi gue juga punya nilai lebih kok buat sektor ini di Apple Watch Series 9. Soalnya di sini tuh kita bisa aktifin satellite view yang menurut gue nih bikin tampilannya tuh jadi lebih menarik guys. Terus di jalur recordnya ini ada keterangan warna yang jadi tanda kecepatan kita guys. Dan kalau misalkan dua poin ini ada di Huawei Watch, ini gue rasa bakal lebih cakep dan perfect banget sih guys. Dan pertimbangan terakhir nih guys dari gue pribadi untuk pakai smartwatch adalah kompatibilitas smartwatchnya yang harus bisa digunain di semua smartphone. Karena gue pribadi ini sering gonta-ganti smartphone guys antara Android dan juga iPhone. Dalam hal ini udah fix banget dan jelas gue bakal milih Huawei sih. Karena bisa dipakai buat di Harmony OS, Android, dan juga iOS guys. Sementara Apple Watch, ya lu tahu sendiri lah ya, udah jelas ini eksklusif, cuman bisa dipakai di perangkat iPhone aja. Lanjut lagi nih guys, ada beberapa fitur lain yang bakal gue sampein, dan memang ini sebenarnya jarang gue anggap penting. Tapi mungkin ini bisa jadi pertimbangan lo dalam memilih sebuah smartwatch. Pertama guys, kedua smartwatch ini tuh udah bisa banget buat balas chat ataupun WhatsApp pakai keyboard. Cuman jujur nih ya, gue bukan tipikal orang yang suka ribet mencet-mencet tombol keyboard sekecil ini guys. Jadi gue pribadi nih ya, kalau misalkannya kepepet banget gitu, gue cuma pakai quick replay-nya aja. Dan untungnya di Huawei ini guys, quick replay-nya tuh bisa kita customisasi. Jadi gue tuh bisa tambahin sesuai dengan gaya bahasa gue sendiri.
FYI aja nih guys, kalau quick replay di Apple Watch sebenarnya tuh juga bisa dikustomisasi. Cuman ini nggak bisa dipakai buat balas WA guys. Jadi cuma bisa buat balas iMessage aja dan juga SMS doang. Terakhir untuk Huawei Watch GT5 Pro ini guys, NFC-nya sekarang juga udah bisa dipakai jadi access card bro. Jadi buat lo semua nih yang sehari-hari pakai access card buat kantor ataupun apartemen, ini lo bisa banget pakai fitur yang satu ini biar lebih simple guys. Terakhir, sekarang kita bakal bahas masalah harganya dan gua rasa ini paling lu tunggu-tunggu. Sebenarnya pada saat video ini kita buat, gue belum dapat bocoran harga sama sekali soal Huawei Watch GT5 Pro ini guys. Cuman ada bisikan-bisikan nih dari Kodam, katanya harganya sekitar 4 jutaan guys. Sementara untuk versi Huawei Watch GT5, ini bocoran harganya katanya sih hampir sama seperti Huawei Watch GT4 yang tahun lalu gitu guys. Tapi kalau misalkan udah ada bocoran harga rilisnya, ini bakal gua taruh slow aja, gue bakal pin di kolom komentar guys. Sementara kalau misalnya kita lihat harga Apple Watch Series 9 sendiri guys, pas gue cek di website iBox, itu harganya untuk versi yang 45mm itu masih di angka 8,5 juta guys. Jauh banget nih bedanya. Sedangkan yang versi 41mm itu masih di angka 8 juta rupiah. Berasa banget ya kan selisih harganya guys, hampir 2 kali lipat. Dan kalau misalnya mau lebih worth it lagi, lu harus siap-siap banget nge-war di tanggal 3 Oktober guys. Karena lo berkesempatan buat dapetin paket bundling Huawei Watch GT5 series dengan Huawei FreeBuds 5i secara gratis bro. BTW berhubung tanggal 9 kemarin Apple baru aja ngeluarin ataupun memperkenalkan Apple Watch Series 10-nya mereka guys. Dengan beberapa aspek yang udah gue jelasin tadi di awal, gue rasa memang gue tetep lah memilih ataupun menjatuhkan hati ke Huawei Watch GT5 Pro ini bro. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari desainnya nih ya, di mana Apple Watch Series 10 itu masih bertahan dengan karakter kotaknya guys. Terus buat ketahanan baterainya, ya meskipun gue belum nyobain langsung gitu guys, cuman udah gue pastiin ini nggak bakal bisa tembus sampai 2 minggu lebih guys. Tapi kalau mau lebih adil lagi kali ya, nanti kalau misalkan gue punya kesempatan buat nyobain Apple Watch Series 10, gue bakal cobain dan kita bakal compare supaya lebih valid gitu guys. Dan pada akhirnya, pendirian gue sih masih sama ya seperti tahun lalu, bahwa gue memang lebih memilih Huawei Watch GT5 Pro ini guys, untuk memenuhi kebutuhan harian gue dalam menggunakan sebuah smartwatch. Dan mungkin mayoritas dari kalian juga sama deh. Karena kalau kita lihat ya, mulai dari desainnya yang lebih bisa diandelin di segala kondisi, baterainya juga jauh lebih awet guys, sampai fitur-fitur esensial lain yang lebih lengkap, plus tambahan 3 mode olahraga yang menurut gue nih jadi nilai plus banget di Huawei Watch GT5 Pro ini bro. Tapi tetap ya, bukan berarti Apple Watch Series 9 itu jelek guys. Karena kalau misalkan gue cuma pakai iPhone sebagai daily driver gue, terus fiturnya nggak gue banding-bandingin kayak gini, ini jujur Apple Watch Series 9 ini tetap kok bisa buat nemenin aktivitas harian gue. Paling yang berat di gue tuh cuman masalah harganya aja guys, yang lumayan mahal banget nih. So bagaimana guys menurut pendapat kalian tentang kedua smartwatch ini? Apakah kalian sependapat sama gua atau enggak? Langsung aja tulis di kolom komentar guys. Dan buat lo semua yang pengen ngetakis Huawei Watch GT5 Pro ini, seperti biasa, nanti link pembeliannya bakal gua taruh di kolom description. Bewo pamit guys. Assalamualaikum.